Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya peserta didik MTSN 1 Kota Blitar yang sekaligus pada hari ini kalian mengikuti kegiatan Matsama. Setelah kalian tadi semuanya mengikuti pembukaan kegiatan Matsama, marilah kita mulai. Kita akan membahas satu materi, yaitu tentang Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Blitar. Ada apa sih dengan Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Blitar sehingga kalian semuanya merasa bangga, merasa senang masuk di madrasah kami? Sebelum kita panjang lebar membahas tentang madrasah kita, ini tentunya kalian semuanya tahu bahwa madrasah kita berada di alamat Jalan Cemara, Gang 10, nomor 84 Kota Blitar. Saya yakin kalian semuanya sudah tidak asing karena ketika kalian tes kemarin sudah datang semuanya ke madrasah kami ini. Untuk selanjutnya kami akan memberitahukan terlebih dahulu tentang visi tujuan secara umum dari madrasah kita, yaitu terwujudnya derajat lulusan yang unggul dalam imtak, iptek, berakhlakul karimah, kemudian peduli dan berbudaya lingkungan serta literasi, berbudaya literasi. Untuk mewujudkan semuanya itu terkait dengan masalah imtak, kami berusaha untuk membiasakan anak-anak didik kami nanti untuk selalu beribadah yaumiyah sehari-hari dengan baik dan benar. Yang mana untuk ibadah ini tidak hanya di madrasah tapi bisa secara istiqomah menjalankan di rumah masing-masing. Selanjutnya, masih di dalam hal imtak keimanan dan ketakwaan, kami semuanya membiasakan warga madrasah untuk selalu senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Walaupun kita semuanya melalui daring, setidaknya setiap agenda kegiatan kita dimulai dengan membaca salam. Itu untuk menyapa semua warga, semuanya, anak-anakku semuanya melalui grup, misalkan di WA atau yang lainnya. Kemudian di dalam dunia yang sudah secanggih ini, yang kita tidak bisa luput dari namanya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka harapan kami, tujuan atau visi dari madrasah ini, anak-anak semuanya itu unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Unggul di dalam akademik, secara teknologi tidak ketinggalan zaman, sehingga tidak ada bahasa gaptek. Tapi yang pasti di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau terkait dengan teknologi, anak-anak mampu menyaring mana hal yang baik yang harus bisa kamu ikuti, mana yang harus kamu tinggalkan. Tidak selalu orang tua atau bapak ibu guru mendampingi kalian, sehingga kalianlah yang harus selalu bisa menjaga diri, melihat hal-hal dalam teknologi yang canggih ini, mana yang bisa kamu gunakan dan mana yang bisa kamu tinggalkan. Kemudian berakhlakul karimah, walaupun kita tidak bisa tatap muka secara langsung, saya yakin anak-anak memiliki akhlakul karimah yang baik. Ditunjukkan dengan tawaduknya kamu semuanya terhadap orang tuamu, kemudian istiqomahmu di dalam beribadah, dan tawaduknya ketika nanti bertemu bapak ibu guru, dan saling menyayangi terhadap teman-temanmu semuanya. Peduli dan berbudaya lingkungan, itulah yang harus kita lakukan juga, bahwa kita peduli terhadap sekitar kita, yang ini akan membawa kesehatan kita juga semakin membaik. Lingkungan kita selalu kita jaga, jangan sampai bahasanya yang paling sederhana membuang sampah secara sembarangan. Ketika ada sampah yang berserakan, tidak segan-segan tangannya untuk segera mengambil dan meletakkan di tempat yang semestinya. Serta yang satu yang tidak kalah penting adalah berbudaya literasi. Pada hari ini namanya literasi itu sangat digaungkan. Kita tidak asing lagi. Literasi itu apa saja? Terdiri sampai giat membaca. Jadi tidak hanya menulis, dimulai dari membaca hal yang baik, literasi membaca, literasi menulis, literasi terhadap digital. Yang tadi sudah saya singgung bahwa dalam kaitannya dengan digital, anak-anakku semuanya mampu untuk memilah dan memilih mana yang terbaik yang bisa kamu gunakan. Sehingga dari sini dengan literasi ini kamu akan bisa menghasilkan karya-karya, menghasilkan tulisan-tulisan yang bisa dibaca oleh orang lain. Itu
mengenai visi dari madrasah kita, dan tadi sudah saya singgung untuk mencapai semuanya itu maka perlu upaya-upaya yang keras, tidak hanya dari kami, Bapak Ibu guru, dari pimpinan, dari pendidikan, unsur pendidik dan kependidikan, tapi dari anak-anakku semuanya. Yang terpenting adalah bagaimana anak-anakku semuanya itu mampu mencapai prestasi untuk dirinya sendiri, dalam arti mampu memecahkan semua permasalahan yang muncul pada dirimu sendiri, tidak selalu tergantung kepada orang tua, tidak selalu tergantung kepada Bapak Ibu guru, tapi bisa menyelesaikan sendiri semua permasalahan-permasalahan yang akan terjadi pada diri anak-anakku semuanya. Di sini nanti di dalam materi saya akan saya sampaikan, saya tulis beberapa karya literasi dari Bapak Ibu guru, dari anak-anakku semuanya ini yang sudah kelas 8 dan kelas 9. Nanti bisa kamu lihat di materi kami, walaupun kami tidak bisa menuliskan secara keseluruhan. Jika saya tulis semuanya, ini ada 100 karya dari Bapak Ibu guru dan anak-anakku semuanya. Dan nanti itu pun bisa kamu ikuti ketika sampean sudah mengikuti pembelajaran aktif di madrasah atau MTSN 1 Kota Blitar. Kemudian selanjutnya bukan hanya karya tulis saja, tapi anak-anakku semuanya, Bapak Ibu guru juga banyak prestasi di bidang literasi, terbukti dengan bisanya menjadi juara-juara dalam menulis cerpen, dalam menulis tentang sejarah-sejarah, dalam menulis puisi-puisi dan lain-lainnya. Nanti silahkan sekali lagi mohon dilihat di materi, dan ini pun juga saya tidak menuliskan secara keseluruhan. Selanjutnya, selain dari literasi, ini yang memang literasi ini kami MTSN 1 Kota Blitar sudah mendapatkan SK dari Kementerian Agama mulai tahun 2020 di bulan Desember, sehingga untuk itu terus berpacu bagaimana prestasi di bidang literasi ini terus semakin meningkat dan meningkat. Dan tentunya harapan dari madrasah, anak-anakku semuanya kelas 7 nanti juga akan mengikuti kesuksesan dari kakak-kakak kelasmu. Ada selanjutnya untuk prestasi akademik, ini bisa dilihat nanti banyak juga prestasi di bidang akademik, di bidang matematika, kemudian IPA dan IPS. Untuk menunjang ini semuanya, prestasi akademik ini madrasah menyiapkan bimbingan olimpiade, yang mana bimbingan olimpiade ini bisa diikuti oleh siapa saja anak yang lolos di dalam tes seleksi untuk mengikuti seleksi olimpiade di bidang matematika, IPA dan IPS. Dalam bimbingan olimpiade ini kami bekerja sama dengan bimbel, sehingga di samping Bapak Ibu guru kami yang membimbing anak-anakku semuanya, kami juga meminta atau kerjasama dengan bimbel yang ada di Kota Blitar ini. Sehingga apa? Anak-anak nanti bisa berkompetisi di tingkat kota atau kabupaten, di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Selain di bidang akademik, tidak melupakan pula anak-anakku semuanya memiliki kemampuan yang luar biasa. Kalau tidak di bidang akademik, pasti di bidang yang lainnya, yaitu di bidang non-akademik. Terbukti di sini ada disediakan banyak sekali bimbingan ekstra. Nanti sampai semuanya bisa mengikuti salah satu dari ekstra ini. Tidak ada bahasa tidak bisa untuk anak-anakku semuanya. Kalau belum dicoba, mohon jangan bilang tidak bisa. Saya yakin dari kalian yang punya usaha keras, pasti akan muncul prestasi-prestasi baru. Di antaranya, ini yang baru saja kita laksanakan adalah prestasi di bidang karate dan pencaksilat, kemudian di bidang desain poster. Anak-anak kita mampu bersaing dengan anak-anak sekolah yang mewakili Kota Blitar untuk menuju ke tingkat provinsi. Sekali lagi, harapan kami, kamu semuanya adalah anak-anak yang penuh prestasi. Maka mohon di saat pandemi ini tidak ada bahasa tidak bisa, kemudian tidak mampu. Kalau sampean mengatakan itu semuanya ternyata salah. Karena apa? Karena di masa pandemi ini kakak-kakakmu terus berprestasi, dan terus berprestasi. Sekali lagi, harapan kami anak-anakku semuanya merupakan anak-anak yang hebat, sehingga bisa mandiri dan terus berprestasi. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di materi yang akan kami share. Sekian saja, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.